Soal nomor 6, motif ekonomi. Tingkat kesulitan soalnya C1, pengetahuan dan pemahaman. Indikator soal, siswa dapat mendeskripsikan motif tindakan ekonomi. Jadi tadi kita belajar sebelumnya ada geografi, kemudian ada sosiologi. Selanjutnya di soal nomor 6 ini kita masuk ke ekonominya. Ya kan, IPS terpadu terbagi 4 ya, sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Oke, untuk ekonomi, motif ekonomi apa? Dorongan yang membuat seorang melakukan kegiatan ekonomi. Itulah yang disebut dengan motif ekonomi. Di sini kita atau siswa diminta untuk mendeskripsikan motif tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu mungkin nanti di dalam soalnya ada seperti contoh atau ilustrasi. Kemudian kita diminta untuk motif apa yang sesuai dengan soal tersebut misalnya. Motif ekonomi yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tujuannya seorang atau manusia melakukan kegiatan ekonomi itu yaitu untuk memenuhi kebutuhannya dulu. Kemudian yang kedua ada untuk motif yang lain, yaitu untuk memperoleh kekuasaan. Untuk memperoleh kekuasaan. Yang ketiga adalah untuk memperluas pasar. Ya, yang keempat untuk melakukan kegiatan sosial. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan, kemudian untuk memperoleh kekuasaan, yang ketiga untuk memperluas pasar atau untuk memperbesar sayapnya usahanya sehingga dapat mendapatkan untung yang lebih banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu untuk sebagai salah satu upaya untuk melakukan kegiatan sosial. Misalnya dengan kegiatan ekonomi tersebut dapat membantu orang lain misalnya yang membutuhkan. Jadi itu salah satu atau itulah motif-motif dalam kegiatan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya soal nomor 7. Materinya, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Tingkat kesulitan soal C3, aplikasi atau memberi contoh. Indikator soalnya siswa dapat memberikan contoh kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, seperti apa sih contoh manusia yang sebagai makhluk sosial? Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yaitu adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yang membuat sehingga manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga di sini yaitu kita diminta untuk contohnya, misalnya apa? Kegiatan sosial tersebut. Misalkan kegiatan yang ada di masyarakat, gotong royong, bekerja sama, misalnya membersihkan jalan, membangun rumah ibadah misalnya. Itu termasuk salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Di mana manusia itu bekerja sama dengan manusia yang lainnya dalam kegiatan-kegiatan sehari-harinya, sehingga kegiatan tersebut berdampak baik secara individu maupun secara sosial atau secara luas di masyarakat. Untuk contoh-contoh kegiatan seperti ini sebenarnya ada banyak di masyarakat yang bisa kita lihat, yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini ada mengenai materinya yaitu uang. Kemudian di sini tingkat kesulitan soalnya C3 atau aplikasi, di mana kata kerja operasionalnya yaitu membedakan. Indikator soalnya itu dari data yang ditampilkan, siswa dapat membedakan fungsi asli dan fungsi turunan uang. Jadi untuk dapat membedakan soal ini, yang mana fungsi asli dan fungsi turunan, kita harus paham dulu apa fungsi uang. Fungsi uang yang pertama tentu saja adalah sebagai alat tukar menukar yang sah. Alat tukar menukar yang sah.
Kemudian ada fungsi yang lain selain sebagai alat tukar, juga sebagai alat untuk satuan nilai atau untuk mengukur nilai suatu harga atau suatu barang. Nilai harga suatu barang, yaitu sebesar apakah pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Itulah yang disebut dengan satuan nilai yang dapat dihitung dan dinominalkan dengan dalam bentuk uang. Ya. Kemudian fungsi turunan uang yang lain, yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk memindahkan kekuasaan. Untuk memindahkan kekayaan. Sebagai alat pemindah kekayaan. Contoh misalkan kita ingin membangun rumah di suatu daerah. Sebelumnya kita tinggal di daerah A, tapi kita sekarang mungkin sudah pindah, kita sudah punya rumah di daerah A tersebut, tapi sekarang kita tinggal di daerah B. Oleh karena itu, untuk memindahkan rumah tersebut dari daerah A ke daerah B, maka rumah yang ada di daerah A kita jual dulu, kemudian uangnya kita gunakan untuk membangun atau membeli rumah di daerah B. Itulah yang disebut dengan alat pemindah kekayaan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai alat untuk membayar utang. Membayar hutang misalnya. Jika kita punya hutang, maka kita bayar dengan uang. Sebelum adanya uang, orang biasa ketika mereka berutang pada orang lain, maka caranya biasa digunakan dengan membayarnya dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk jasa, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pengabdian, mengabdi atau menjadi budak atau menjadi pembantu untuk membayar utangnya, atau dalam bentuk yang lain. Tapi dengan adanya uang dapat digunakan sebagai alat untuk membayar utang. Kemudian fungsi turunan yang ketiga yaitu sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Jadi kalau kita punya uang, kemudian kita simpan, kita tabung, baik itu dalam bentuk tabungan sendiri di rumah ataupun kita simpan di bank, ya, itulah kemudian salah satu fungsi turunan uang. Uang dapat digunakan sebagai investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang itu sendiri. Itulah yang kemudian sehingga dikatakan bahwa uang itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Oke, jadi untuk mengetahui itu kita perlu untuk membedakan dan mengetahui dulu mana fungsi asli dan fungsi turunan uang. Selanjutnya soal nomor 9. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jenis tingkat kesulitan soalnya C1, pengetahuan dan pemahaman. Kata kerja operasionalnya menyebutkan. Jadi di sini siswa dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Kerajaan Islam di Indonesia yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai yang ada di Pulau Sumatera bagian ujung utara, ya. Samudra Pasai, kerajaan Islam yang pertama. Selanjutnya ada juga kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kemudian ada juga kerajaan yang ada di Maluku, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemudian juga ada yang di Pulau Sulawesi, ada Kerajaan Goa, Kerajaan Telo, Kerajaan Makassar. Di Pulau Jawa sendiri terdapat juga banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam, misalnya Kerajaan Banten, Mataram Islam, kerajaan khususnya Kerajaan Demak yang salah satu kerajaan di Pulau Jawa, kerajaan Islam yang cukup besar di Pulau Jawa. Di sini harapannya adalah siswa dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Oke. Dari sekian contoh-contoh tadi, jika kemudian ada kerajaan yang disesuaikan dengan di mana letak pulaunya, maka tentu saja tidak akan sulit lagi apabila kita sudah jelaskan kepada siswa kita. Misalnya di Pulau Jawa ada kerajaan Islam apa saja? Ada kerajaan Banten, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Mataram Islam dan lain sebagainya. Di Sumatera ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh. Di Maluku ada kerajaan Ternate, ada Tidore. Di Sulawesi Selatan ada kerajaan Goa, kerajaan Telo, kerajaan Makassar. Di situ. Jadi
contoh-contoh ini saya kira tidak terlalu sulit jika siswa kita sudah paham sesuai dengan letak di mana, pulau apa misalnya. Oh, di sana kerajaan ini. Itu. Lanjut nomor 10. Masih kerajaan Islam. Di sini tingkat kesulitan soalnya C1, pengetahuan dan pemahaman. Indikatornya siswa dapat menunjukkan letak kerajaan Hindu-Buddha pada peta. Oh, seharusnya di sini kerajaan Hindu-Buddha ya di materinya. Jadi di mana sih letak kerajaan Hindu-Buddha? Kita tahu bahwa kerajaan Hindu-Buddha adalah kerajaan pertama di Nusantara. Tepatnya sekitar abad ke-5 Masehi ditemukan bahwa di Kalimantan Timur ada suatu kerajaan Hindu yang pertama, yaitu kerajaan Kutai. Ditemukannya 7 prasasti. Kerajaan Hindu yang pertama itu ada di Kutai dengan raja yang pertamanya adalah Kudungga, kemudian ada Asowarman, ada Mulawarman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kerajaan Hindu juga yang ada di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Tarumanegara. Setelah kerajaan Tarumanegara ada kerajaan Mataram Hindu, ada kerajaan Mudang Kamulan, ada kerajaan Kediri, ada kerajaan Singosari, sampai kemudian kerajaan Hindu yang terakhir yaitu kerajaan Majapahit. Kemudian ada juga kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha yang ada di Sumatera yaitu kerajaan Sriwijaya. Di Pulau Jawa juga ada kerajaan Buddha yaitu kerajaan Mataram Buddha, yaitu kerajaan dari dinasti Sailendra. Dan juga perpaduan ini ada juga perkawinan antara dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Jadi antara Hindu-Buddha juga terjadi penyatuan. Terus dari soal ini kita diminta untuk menunjukkan letak di mana kerajaan Hindu-Buddha pada peta. Jadi nanti kemungkinan besar yaitu di dalam soal ada peta, kemudian dikasih tanda X, dan kemudian kita diminta misalnya di Pulau Jawa, sekitar Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di situ ditandai dengan tanda X, dan kemudian kita diminta tanda itu adalah tanda kerajaan Hindu-Buddha di pulau yang misalnya di Pulau Jawa Barat, bagian barat, itu kerajaan apa gitu. Kerajaan Hindu-Buddha apa? Apa kerajaan Kediri kah, atau kerajaan Singosari, apa kerajaan Tarumanegara, atau kerajaan Mudang Kamulan, dan lain sebagainya. Lanjut di soal nomor 11. Indikator atau materi yang pertama yaitu mengenai negara-negara ASEAN. Tingkat kesulitan soalnya C3, aplikasi. Kata kerja operasionalnya yaitu menentukan. Siswa dapat menentukan letak geografis